Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kawan-kawan mendengar sebuah kata mutiara yang berbunyi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda? Sering bukan? Ya, kira-kira bagaimana? Kawan-kawan percaya atau tidak ini? Dengan kata-kata mutiara yang semacam ini. Ya, kalau saya sendiri percaya. Percaya, kenapa saya percaya? Karena saya mengalami sendiri, telah membuktikan sendiri. Dan ini terkait dengan apa yang saya alami waktu saya mengikuti proses dari diri saya dalam usaha untuk menjadi abdi negara, jadi seorang pegawai. Maaf, ini saya sampaikan bukan ingin saya memamerkan status saya sebagai abdi negara atau pegawai negerinya ini tapi saya ingin di sini berbagi pengalaman tentang proses saya dalam menjadi pegawai negeri ini, di mana telah membuktikan tentang kata mutiara yang berbunyi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi ceritanya begini teman-teman sebenarnya. Saya alhamdulillah sejak tahun 2005 ini telah diangkat menjadi seorang PNS, pegawai negeri sipil, yang barangkali mungkin menjadi impian banyak orang termasuk saya dulu. Sebelum menjadi PNS pun juga sangat mengimpikan hal itu. Saya sangat mengimpikan, mengharapkan untuk bisa menjadi PNS Apalagi waktu itu sebelum tahun 2005 itu saya telah bekerja mengabdikan diri pada dunia pendidikan, menjadi seorang guru swasta atau guru wiyata bakti istilahnya. Saja sebagai seorang guru wiyata bakti, saya selalu berharap bahwa jenjang karir saya itu bisa terus meningkat, diantaranya mengharapkan untuk bisa menjadi seorang guru PNS, guru pegawai negeri sipil yang tentu saja kesejahteraannya mungkin beda dengan dengan guru-guru yang statusnya masih sebagai wiyata bakti. Nah, waktu itu saya seperti banyak guru-guru wiyata bakti yang lain sangat mengharap ada kenaikan jenjang karir saya dari guru wiyata bakti untuk bisa menjadi guru dengan status PNS itu. Nah, maka salah satu langkah yang saya lakukan adalah saya selalu mengikuti ketika dibuka peluang pendaftaran pegawai negeri itu.
Nah, disinilah saya merasakan apa yang dikatakan kegagalan itu sebagai keberhasilan yang tertunda, teman-teman. Di mana saya mengikuti seleksi CPNS itu tidak cukup sekali langsung jadi, tidak sekali mencoba terus berhasil. Saya harus mengalami kegagalan-kegagalan juga. Sekali lagi, inilah yang saya katakan, saya telah membuktikan bahwa kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Saya mengikuti seleksi CPNS itu sebanyak 3 kali. Pertanyaan saya dalam seleksi CPNS itu yang pertama itu bisa dikatakan saya masih belum tahu apa-apa, belum punya gambaran apa-apa untuk bagaimana saya mempersiapkan diri dalam mengikuti khususnya ujian seleksi CPNS itu. Sehingga karena saya benar-benar belum ya masih banyak yang belum saya ketahui lah, sehingga kadang saya juga berpikir untuk belajar saja saya masih bingung, ini apa sih yang harus saya pelajari ya. Saya benar-benar belum punya gambaran yang pasti tentang bagaimana bentuk-bentuk soalnya, materi-materi apa saja yang akan punya kemungkinan keluar dalam tes atau ujian yang saya akan hadapi. Sehingga waktu itu saya lebih besar tingkat spekulasinya. Ya mungkin lebih besar hanya bermodalkan bismillah saja. Bismillah, ya bagi orang mau melangkah belum punya gambaran bagaimana jalan yang akan saya lalui ini. Tapi tetap saya optimis, ya, dengan kekuatan bismillah, ya, dengan kekuatan doa, juga dengan persiapan yang saya lakukan semampu saya tetap optimis untuk mengikuti seleksi CPNS itu. Nah, setelah benar saya jalani tes itu dan pengumuman pun keluar, saya dinyatakan gagal. Dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat karena nilai saja ya masih kalah ya, dengan orang-orang yang lebih baik dari saya. Nah, dalam seleksi yang pertama itu saya gagal, tapi tidak ada rasa putus asa di hati saya. Sehingga begitu tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya ya, itu ada peluang lagi, saya daftar lagi, teman-teman. Daftar lagi, tapi keuntungan saya pada tes yang kedua ini, saya sudah sedikit banyak memiliki bekal dari tes yang pernah saya ikuti pada kesempatan yang pertama tadi. Ya setidaknya saya sudah punya gambaran-gambaran dari prosesnya, ya, kemudian soal-soalnya, ya, materi-materi yang diujikan. Ini saya sudah punya gambaran dari keikutsertaan saya pada tes CPNS yang pertama kali saya ikuti. Nah, sehingga dalam keikutsertaan saya pada tes seleksi CPNS yang kedua ini, saya sudah semakin mampu untuk mempersiapkan diri. Dalam belajar saya sudah tidak bingung lagi. Saya sudah lebih
mantap lagi dan bisa menentukan lagi apa-apa yang harus saya pelajari. Nah, sehingga ketika tes seleksi CPNS yang untuk kedua kalinya ini saya ikuti, saya lebih mempunyai rasa percaya diri lagi dalam mengerjakan soal-soal, ya, lebih keyakinan lagi. Walaupun ternyata ketika untuk tes yang kedua kali ini saya juga belum berhasil ketika pengumuman disampaikan. Ya, saya tetap menerima realita. Saya tetap tidak berputus asa. Walaupun saya sebenarnya yakin bahwa pada tes yang kedua ini minimal kalau mungkin berbicara nilai pasti sudah lebih bagus dari ketika saya mengikuti tes seleksi yang pertama. Ya, saya gagal lagi pada tes yang kedua ini. Nah, tetapi dalam kegagalan ini saya semakin mempunyai gambaran yang jelas tentang bagaimana seleksi CPNS itu. Saya lebih tentang prosesnya, juga tentang materi-materi yang diujikan, pokoknya tentang segala seleksi CPNS ini, apa-apa yang harus dipersiapkan ini saya semakin punya gambaran yang lebih pasti lagi. Maka dari berbekal dua kali tes yang saya ikuti, yang walaupun itu gagal, maka begitu ada kesempatan yang ketiga, saya ibarat harus berjalan, harus menempuh sebuah perjalanan, sehingga mempunyai sudah semakin paham dan lika-liku jalan yang akan saya lalui. Maka benar saja ketika saya untuk ketiga kalinya mengikuti tes seleksi CPNS dengan segala pengalaman yang sudah saya alami sebelumnya, dengan berbekal latar belakang kegagalan pada dua kali tes sebelumnya, alhamdulillah untuk tes yang ketiga kalinya saya mendapatkan kesuksesan. Saya dinyatakan lulus dalam seleksi tes CPNS. Saya bersyukur pada akhirnya harapan saya, impian saya, cita-cita saya, berkat doa, usaha dan dukungan dari juga orang-orang di luar saya, khususnya orang tua saya, akhirnya saya lakukan apa yang saya inginkan menjadi kenyataan. Nah, disinilah memang saya lagi kembali pada pembicaraannya yang kita lakukan tentang kegagalan adalah keberhasilan yang ditunda. Itu adalah nyata, setidaknya saya telah membuktikan. Inilah, maka di sini perlu saya sampaikan, ya, kegagalan adalah keberhasilan yang ditunda itu memang nyata, tetapi itu hanya berlaku bagi kita yang benar-benar mau mengambil pelajaran-pelajaran pada kegagalan itu. Ya, ketika kita menyikapi sebuah kegagalan bukan dengan rasa putus asa, ya, tapi dengan segenap kebesaran hati, pertama kita menerima kegagalan itu untuk bisa legowo,
untuk tidak kehilangan rasa optimis kita, kemudian kita juga mau mencermati. Pertama mungkin mencermati apa saja yang membuat kita itu gagal. Kita harus mau mengoreksi diri dari kegagalan kita, sehingga kita mengetahui persis hal-hal apa yang menjadi kegagalan, menyebabkan kegagalan itu terjadi. Dan yang kedua, kita juga mencermati hal-hal penting apa, ya, pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita ambil, ya, untuk memperkuat diri kita, menguatkan diri kita, sehingga ketika kita harus melangkah lagi, kita akan relatif lebih punya peluang untuk mendapatkan kesuksesan. Itulah yang pernah saya alami, teman-teman semuanya. Ya, gambarnya tadi ketika saya gagal pada tes CPNS yang pertama, saya tidak putus asa, tapi saya membuat catatan-catatan. Ya. Begitu pula pada tes yang kedua, saya juga gagal, saya tidak putus asa. Saya mengoreksi diri dan juga membuat catatan-catatan, di antara tentang catatan apa-apa saja materi yang menjadi bahan yang diujikan dalam tes CPNS itu, sehingga pada tes yang ketiga saya mempunyai persiapan yang lebih matang, sehingga alhamdulillah mendapat kesuksesan. Nah, inilah teman-teman semuanya, apa yang saya alami ini juga semoga menjadi masukan berharga pada teman-teman semua, khususnya pada teman-teman yang barangkali saat ini juga masih menjadi guru-guru yang belum PNS. Anda jangan berputus asa, tetaplah kobarkan harapan di hati teman-teman semuanya. Jangan istilahnya jangan berkecil hati, ya, walaupun saat ini persaingan bisa meningkatkan jenjang karir Anda dari PNS menjadi PNS, ini mungkin persaingannya akan semakin ketat ke depan. Itu jangan membuat Anda berkecil hati, Anda jangan kehilangan banyak harapan. Tetaplah untuk selalu optimis dan optimis. Kuncinya saya kira tadi, ya, kita ketika ada peluang mencoba. Jangan takut gagal, jangan takut bayangan tentang kegagalan. Karena kembalinya tadi, di balik kegagalan itu ada poin-poin berharga, hal-hal berharga yang bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan diri kita, agar untuk langkah-langkah berikutnya kita bisa mendapatkan sebuah keberhasilan. Begitulah teman-temanku semuanya untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Ya. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada hal yang salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.